Berapa persen di bumi ini pria yang bisa monogami atau pria yang bertipe monogami? Ya, yang bisa monogami. Sepertinya hanya 1% dari total 100%. Berarti 99% hanyalah poliamor. Poliamor yaitu pria yang tidak bisa hidup hanya dengan satu wanita. Mengapa mereka tidak bisa hidup dengan satu wanita? Ya, karena mungkin dari prianya juga yang ingin menikmati sebanyak mungkin wanita, atau juga karena belum menemukan satu wanita yang benar-benar membuat mereka puas atau memuaskan dahaga mereka. Begitu juga dengan wanita. Berapa persen wanita yang bisa monogami, yaitu hanya dengan satu pria? Ya, mungkin juga hanya 1% wanita yang benar-benar mau hanya dengan satu pria, yang merasa puas dengan satu pria. Puas di sini tidak hanya kehidupan seksual, tapi juga ya segalanya, ekonomi, juga spiritual, pokoknya dalam segala aspek. Dan untuk bidang seksual, bagaimana manusia bisa puas dengan satu partner atau satu teman lawan jenis yang beda jenis? Tentu itu tidak gampang, terutama bagi mereka yang tidak menghargai arti kesucian seksual itu sendiri. Jika manusia bisa menghargai dan menghormati bahwa seks itu sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus dan indah dan suci, mereka tidak akan melakukannya dengan sembarang orang. Saya yakin itu. Bagaimana orang bisa menjaga atau menilai seks itu suci jika mereka melakukannya dengan siapapun yang mereka lihat menarik atau menggairahkan? Berarti mereka belum memahami, belum menghormati bahwa seks itu sesuatu yang sebenarnya suci dan indah dan tidak untuk sembarang orang. Setidaknya bagi mereka tidak ingin melakukannya dengan sembarang orang jika mereka menghargai dan menghormati seks itu sesuatu yang suci dan sakral, bahasa Kristennya yang kudus. Dan bagaimana kita bisa menghargai seks itu sesuatu yang suci dan sakral? Ya, seperti kita tahu, jika kita butuh dan merasa tidak layak untuk memiliki itu, maka kita akan menghargainya. Contoh, kita merasa tidak layak mendapat seorang teman yang baik, yang akhlaknya juga luhur, budiman. Tentu jika kita mendapat seseorang seperti itu, kita akan menghormatinya dan menjaganya, dan tidak ingin lepas darinya, dan tidak ingin jauh darinya. Begitu juga dalam hal seks. Jika kita tahu seks itu sebenarnya sesuatu yang suci dan luhur dan mahal, kita tahu jika kita sudah mendapat seseorang yang bisa memberikan itu kepada kita, kita tidak ingin jauh lagi dari orang itu. Kita tidak ingin lagi melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar yang sudah memberikan kebutuhan seks tadi. Misalnya jika kita sudah bersuami bagi wanita, kita tidak ingin lagi mendapat seks dari pria lain, atau kita tidak ingin lagi mencari hubungan seksual dari pria lain, dari pria-pria di luar sana, karena kita sudah mendapatnya dari suami kita. Begitulah kita bisa menghormati bahwa seks itu sebenarnya sesuatu yang sakral, dan ketika kita mendapatnya, kita merasa tidak layak. Nah, yang terjadi adalah sebagian besar manusia merasa seks itu ya kesenangan. Mereka tidak menganggapnya mereka tidak menganggapnya itu sesuatu yang susah didapatkan. Mereka menganggapnya itu yang gampang didapatkan. Jadilah mereka dari satu
lawan jenis ke lawan jenis yang lain. Atau bahkan jika tidak ada lawan jenis, mereka melakukannya dengan sesama jenis jika memang kebutuhan itu sedang ada. Ya, namanya kebutuhan tentu itu manusiawi, namun ketika mereka sudah melakukannya dan juga berpikir bahwa itu bukanlah sesuatu yang suci, yang sakral, mereka akan melakukannya dengan siapapun yang ada. Dan mereka tidak malu melakukannya dengan sembarang orang. Itulah mengapa monogami itu, yaitu satu wanita dan satu pria, itu susah bagi orang-orang yang tidak paham apa itu keluhuran dari seks. Mereka tidak merasa jijik melakukannya dengan orang lain. Mereka tidak merasa mereka merasa biasa-biasa saja melakukannya dengan orang lain. Padahal bagi orang yang tahu arti seks itu suci, mereka akan jijik melihat orang, bahkan melihat orang lain saja yang melakukan seks tanpa ada ikatan perjanjian, komitmen. Mereka akan jijik melihat pasangan itu. Karena mereka tahu, pasangan anu itu hanya melakukannya untuk memuaskan saja sesaat. Nanti kalau sudah puas, ya lepas, seolah-olah tidak ada hubungan dengan orang yang tadi melakukan seks itu. Atau bahkan jika pun mereka memiliki hubungan romantisme, ya hanya sekedar di bidang seks itu. Dan mereka tidak memiliki hal-hal lain di luar seks itu, kecuali mereka ada bisnis atau aktivitas yang lain yang sama-sama sedang digeluti, ya bisa saja. Tapi mereka tidak ada ikatan perjanjian apapun dalam hal satu jiwa untuk seterusnya, untuk selamanya. Mereka tidak ada itu. Dan bagaimana kita bisa berpikir bahwa orang begitu bisa setia jika nanti ada yang masalah kecil saja mereka akan lari, akan pisah dari yang sudah teman seks tadi. Itulah kebanyakan yang ada sekarang. Makanya menemukan orang yang memahami bahwa seks itu suci dan luhur susah sekali di zaman ini. Seperti sekarang, jika kita melihat orang yang lewat di depan kita, itu sudah pasti peluangnya untuk yang bertipe monogami sangat kecil. Ya, saya bukan menghakimi, tapi kita sekarang melihat peluang menemukan orang yang bertipe monogami, satu pria dan satu wanita saja, itu sangat kecil. Sedangkan yang orang Kristen saja, yang KTP-nya Kristen, itu masih susah menemukan yang monogami. Banyak pria-pria Kristen yang masih ingin mencicipi wanita lain di luar istrinya, banyak. Nah, apalagi yang bukan Kristen. Memang ada sih yang bukan Kristen tetap monogami, ada. Tapi itu juga peluangnya sangat kecil, persentasenya sangat kecil. Jadi, kitalah yang memutuskan bagaimana sebenarnya yang kita inginkan dan tipe yang bagaimana yang kita inginkan. Jika kita tahu bahwa peluang menemukan orang bertipe monogami, satu pria dan satu wanita itu susah, kita tentu tidak mudah termakan bualan dan rayuan dari pria-pria di luar yang selalu ingin mencari mangsa baru. Dan kita tidak akan menangis lagi jika kita tahu bahwa pria-pria itu sebenarnya bukan monogami. Jadi mengapa harus menangis? Mengapa harus kecewa? Karena mereka bukan yang kita cari. Ya, begitulah. Bye-bye.